Pada program pertama, kita memasukkan include UStream. Include UStream merupakan file header yang digunakan agar dapat menggunakan fungsi syn, cout, ndl, dan sebagainya. Kemudian, memasukkan using namespace std yang digunakan agar kita dapat menggunakan semua fungsi atau file. Kemudian, inMain sebagai fungsi utama di mana program utama diletakkan sesudah fungsi ini. Untuk memasukkan variabel yang kita gunakan, kita menulis int dan menuliskan variabel kita gunakan, misalnya x10, n, i, j10, dan k. Untuk memasukkan kata di dalam tanda petik ke monitor, kita menulis cout, masukkan banyak kebilangan. Untuk memasukkan nilai n, kita menulis syn n. For i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus merupakan pengurangan i hingga ke n. Untuk memasukkan bilangan di dalam tanda petik ke monitor, kita menulis cout tanda petik bilangan ke tanda petik, dan untuk memasukkan nilai deret kita menulis syn xi. Untuk memasukkan kata ke monitor kita menulis cout genap, dan for i merupakan perulangan i hingga ke n. Kemudian if xi function 2 sama dengan 0 merupakan syarat nilai xi yang berulangan, dan cout xi sama dengan syarat terpenuhi, maka tampillah xi ke layar. Kemudian untuk cari ganjil, kita memasukkan for i1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus untuk perulangan i hingga ke n. Kemudian if xi sama dengan 2 tidak sama dengan 0 untuk syarat bilangan ganjil. Jika syarat terpenuhi, akan masuk ke layar. Kita menulis cout xi sama dengan tanda petik nilai tersebut. Kemudian untuk dijalankan, contohnya kita masukkan 4 bilangan dan nilainya 3, 4, 2, dan 1, dan akan muncul genap 4 dan 2 dan ganjil 3 dan 1. 4 merupakan sama dengan 2 sama dengan 0, dan ganjil tidak sama dengan 0. Pada program kedua, kita memerlukan include UStream untuk menjalankan beberapa fungsi, dan include string h untuk manipulasi string, dan using std untuk menjalankan fungsi dan file. Kemudian inMain untuk memasukkan variabel kita butuhkan, kita menulis int a, b, i, kpk, z, evb yang merupakan variabel yang kita gunakan. Kemudian untuk memasukkan nilai kpk sama dengan 1, kita menulis kpk sama dengan 1. Untuk masukkan kalimat ke dalam monitor, kita menulis cout tanda petik masukkan bilangan pertama, dan syn a untuk memasukkan nilai a. Begitu pula yang b, syn b untuk memasukkan nilai b. For i dengan 1, i lebih kecil sama dengan b, i plus plus merupakan pernyataan digunakan untuk menyatakan perulangan pada variabel i. Kemudian kpk sama dengan kpk plus a
untuk mengisi variabel KPK dengan rumus KPK plus A. If KPK persen B sama dengan 0 merupakan pernyataan if yang digunakan untuk menyatakan suatu kondisi. Untuk memasukkan kata KPK-nya adalah ke dalam monitor, kita menulis cout KPK-nya adalah, kemudian break untuk berhenti sementara. If A lebih besar dari B, pernyataan if yang digunakan untuk menyatakan suatu kondisi. Z sama dengan B untuk mengisi wadah Z dengan variabel B. Else digunakan jika ada dua perintah atau lebih yang akan dieksekusi. Z A untuk mengisi Z dengan variabel A. For I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan Z, I plus plus merupakan pernyataan for digunakan untuk menyatakan perulangan pada variabel I. If A persen I sama dengan 0 dan B sama persen I sama dengan 0 merupakan pernyataan if yang digunakan untuk menyatakan suatu kondisi. EPB sama dengan I untuk mengisi wadah EPB dengan variabel I. Kemudian cout EPB-nya adalah dan isinya adalah EPB untuk menuliskan output yang akan kita tampilkan di dalam monitor. Kemudian jika dijalankan akan muncul seperti ini. Kita memasukkan beberapa bilangan. Yang pertama 3, 2, dan KPK-nya akan muncul 6 dan EPB-nya 1. Kenapa? Karena sesuai dengan syarat yang telah kita tulis di dalam program tersebut. Program ketiga. Pada program ketiga, kita membutuhkan include iostream yang merupakan file header untuk menggunakan fungsi cout, sin, and amdl. Kemudian using name std yang digunakan untuk bisa menggunakan file dan fungsi. In main merupakan fungsi utama. Untuk memasukkan beberapa variabel yang kita gunakan, kita menulis int data 100 jfi jumlah dan temp. Untuk memasukkan kata di dalam monitor, kita menulis cout tanda petik masukkan jumlah bilangan sama dengan tanda petik. Untuk memasukkan nilai x, kita menulis sin x. Kemudian untuk masukkan kata dalam monitor, masukkan cout, masukkan nilai bilangan ke nilainya i. Untuk memasukkan data, masukkan data i yang diinput, kita menulis sin data i. For i sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan X, I plus plus fungsi for untuk melakukan pengulangan. For J sama dengan 1 plus 1, J lebih kecil sama dengan X, J plus plus merupakan fungsi for untuk melakukan pengulangan. If data I lebih besar dari data J merupakan pernyataan if. Temp merupakan data I. Untuk mendeklarasikan nilai temp,
sama dengan data I, dan juga untuk nilai data I sama dengan data J, dan data J sama dengan data temp atau data I. For I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan X, I plus plus merupakan fungsi I sama dengan X, atau pengulangan for untuk fungsi tersebut. Kemudian jumlah sama dengan 0 merupakan pendeklarasian nilai jumlah sama dengan 0. For J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan X, J plus plus merupakan fungsi for untuk melakukan pengulangan. Untuk data I sama dengan data J merupakan pernyataan if jumlah merupakan pernyataan if sama dengan jumlah 3. Dan untuk memasukkan output cout data I setelah dijalankan akan muncul masukkan jumlah bilangan. Kemudian kita memasukkan jumlah bilangan sebesar 6. Nilai-nilainya 3, 5, 4, 2, 1, dan 7. Kenapa tidak ada? Karena tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam problem tersebut.